Menjelang penutupan perdagangan, indeks harga saham gabungan masih mengalami pelemahan sepanjang hari. Dan kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi langsung dari Bursa Efek Indonesia untuk informasi selengkapnya. Selamat sore, Insan. Jelang penutupan IHSG hari ini, seperti apa pergerakan IHSG sepanjang hari ini? Ya, selamat sore Naila dan juga pemirsa. Kami sampaikan dari main hall Bursa Efek Indonesia di mana pada pukul 16.00 atau pukul 4 sore resmi perdagangan pada hari ini, di mana hari pertama memulai perdagangan saham setelah kita libur panjang Lebaran 2025 resmi dimulai kembali. Betul kata Anda Naila bahwa pada perdagangan ataupun pembukaan sesi pertama kita sempat mengalami trading halt atau penghentian sementara akibat anjloknya perdagangan IHSG menyentuh lebih dari 8%, tepatnya dari 9,19%. Nah, saat ini kami akan perlihatkan kepada Anda, Naila dan juga pemirsa, bagaimana performa IHSG pada sesi ataupun pada penutupan perdagangan sepanjang hari ini. Kami perlihatkan ada di belakang saya merupakan papan Bursa Efek Indonesia, di mana kalau kita lihat angkanya saat ini masih bertahan atau masih bertengger dalam teritori negatif atau berada dalam zona pelemahan sebesar 7,90% dan ada di level 5.996, dan ini menunjukkan dengan nilai transaksi sebesar 20,17 triliun rupiah dengan total 22,36 miliar lembar saham telah diperdagangkan sepanjang hari ini. Nah, kalau kita sedikit mereview kembali, Naila dan juga pemirsa, maksud kami adalah kalau kita melihat pada sesi pembukaan pertama setelah kita lewat libur panjang, memang kita sempat mengalami trading halt kembali dengan pelemahan mencapai 9,19%, dan perdagangan pada sesi pertama ini juga ditutup masih negatif, berada di angka 6.008 dengan pelemahan 7,71%. Artinya ini pada penutupan perdagangan sore hari ini melemah lagi di angka 7,90%. Memang kalau kita lihat untuk mengantisipasi ataupun menanggapi sejumlah dinamika ekonomi global, tadi pagi sebelum membuka sesi perdagangan, Bursa Efek Indonesia bersama dengan sejumlah regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan konferensi pers untuk memberikan informasi terbaru terkait pengaturan mekanisme beberapa perdagangan. Kalau kami sampaikan kepada Anda, memang benar bahwa untuk mekanisme pengaturan auto rejection bawah atau ARB ini mendapatkan pengaturan yang lebih baru, disesuaikan kembali, begitu pula dengan sistem penghentian sementara perdagangan atau trading halt. Kami sedikit sampaikan ataupun kami review kembali di mana untuk pengaturan auto rejection bawah atau ARB, di mana untuk harga saham di rentang 50 sampai dengan 200 yang biasanya tingkat ARB secara simetris berada di 35%, sekarang diubah atau diturunkan menjadi 15%. Dengan rentang harga saham lainnya apabila di rentang harga 200 sampai dengan kurang dari 5.000, auto rejection bawah atau ARB diubah menjadi 15%, di angka sebelumnya 25%, dan harga saham dengan rentang lebih dari 5.000 apabila auto rejection sebelumnya berada di 20%, sekarang ARB-nya diturunkan juga menjadi 15%. Tidak hanya itu, Naila, jika kita berbicara mengenai trading halt, apabila kita kembali pada masa pertengahan Maret pada saat IHSG sempat di trading halt saat anjlok lebih dari 5%, dan saat ini sudah dirubah mekanismenya. Memang selaras dengan peraturan yang terbaru di mana trading halt level 1 yang sebelumnya berada di batas penurunan 5%, sekarang dinaikkan batasnya menjadi 8%. Untuk di level 2, batas sebelumnya berada di 10%, dinaikkan menjadi 15%, dengan keduanya masih memanfaatkan waktu penghentian yang sama, 30 menit. Dan level ketiga, apabila IHSG anjlok hingga lebih dari 20%, maksud kami pada peraturan yang baru, Bursa Efek Indonesia akan melakukan trading suspend atau penghentian secara penuh untuk perdagangan dalam satu hari untuk memastikan seluruh likuiditas tetap terjaga dengan baik dan menjaga ataupun juga memberikan kepastian dan kenyamanan serta keselamatan terhadap seluruh aset investor. Tidak hanya itu, Naila, setelah melakukan sesi konferensi pers, ia juga kembali menekankan bahwa Iman Rahman selaku Direktur Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, menegaskan bahwa salah satu upaya lain yang telah ditempuh untuk membantu mendongkrak IHSG di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global, salah satunya adalah dengan memberikan ataupun membolehkan sistem buyback terhadap emiten untuk kembali membeli sahamnya tanpa melalui sistem RUPS. Diharapkan langkah-langkah yang telah ditempuh ini mampu mendongkrak kembali performa IHSG, sebab kalau kita lihat memang sepanjang hari ini IHSG berada di zona merah atau di level teritori negatif
tanpa adanya tanda-tanda penguatan, dan ini selaras dengan asumsi ataupun proyeksi sejumlah analis yang memperkirakan memang faktor ekonomi global, terutama dari kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia, menjadi pelemahan ataupun titik kuat memberikan shock terhadap IHSG. Terutama memang kalau sejumlah negara menyebutkan bahwa ini akan memberikan dampak yang cukup kuat terhadap keguncangan sistem perekonomian global, dan memang diharapkan tentu bagaimana sistem negosiasi yang akan disampaikan atau akan dilajukan pemerintah Indonesia terhadap sejumlah negara bersama dengan ASEAN terhadap pemerintah Amerika Serikat. Kembali kami sampaikan memang kalau sebelumnya kita membicarakan mengenai tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, tidak hanya pasar Indonesia sebelumnya. Apabila kita lihat sedikit kembali merespon beberapa pasar regional, mulai dari pasar Jepang seperti Nikkei, Hang Seng, dan juga Straits Times, ini juga terlihat mengalami pelemahan sebelumnya menanggapi kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump. Dan kalau kita lihat memang sepanjang hari ini pada perdagangan pertama setelah libur panjang Lebaran 2025, IHSG masih harus kita terima bahwa performanya pun berada di zona merah ataupun zona kontraksi pelemahan. Tentu ini kita akan nantikan di mana kalau memang dilihat dari asumsi sejumlah analis menyebutkan bahwa memang IHSG masih akan cenderung bergerak kontraksi dengan level pergerakan pun cukup variatif. Dari salah satu analis yang kami hubungi di mana ia memperkirakan IHSG akan bergerak di level support psikologis 6.179 sampai dengan 5.967, sedangkan untuk titik resistennya berada di angka 6.550 sampai dengan 6.706. Tentu Naila, kita akan nantikan bagaimana strategi pendekatan yang akan ditempuh oleh Indonesia, mengingat kalau kita lihat kembali beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia akan tetap memilih jalur negosiasi ataupun jalur diplomasi untuk menanggapi kebijakan tarif resiprokal 32% yang dikenakan Indonesia dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kami kembalikan kepada Anda, Naila. Insan Suwardi melaporkan dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.